Baik anak-anak semuanya, Bapak akan membagikan tentang materi dari mata pelajaran pengetahuan bahan makanan kelas 10 kompetensi keahlian tata boga pada pokok bahasan daging. Bagian pertama. Tujuan pembelajaran yaitu siswa memahami pengertian daging, siswa mengetahui jenis-jenis daging, struktur daging, fungsi daging, dan manfaat daging. Ya, ini saja dulu di bagian pertama di pertemuan pertama mata pelajaran pengetahuan bahan makanan. Pengertian daging menurut Departemen Perdagangan RI tahun 2017, daging adalah urat daging atau otot yang melekat pada kerangka kecuali pada bibir, hidung, dan telinga dari hewan yang sehat dipotong. Menurut Suparno tahun 1994, daging adalah semua jaringan hewan dan produk hasil pengolahan jaringan tersebut yang sesuai dimakan dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan, termasuk jaringan dalam seperti hati, limpa, dan usus. Nah, jadi daging ini adalah bagian yang lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan makanan. Ini pengertian daging. Daging itu adalah bagian yang tidak mengandung tulang. Itu yaitu daging, lebih spesifik lagi pengertiannya. Kemudian ada juga istilah karkas. Karkas ini adalah daging yang belum dipisahkan dengan tulang atau kerangka. Seperti kita datang ke pasar membeli daging, yang misalnya daging kambing itu digantung, ada tulang-tulangnya, itu namanya karkas. Seperti pada gambar di sini, tulang sama daging masih, itu namanya karkas. Kalau daging sudah dipisahkan dengan tulangnya. Daging atau meat itu adalah hewan berkaki 4 seperti beef, daging sapi, veal, daging sapi muda, lamb atau mutton itu daging kambing atau sering disebut juga daging domba, pork, daging babi. Itu jenis-jenis daging. Nah, fungsi daging adalah sebagai sumber protein. Jadi sebagian besar daging itu mengandung protein yang tinggi. Struktur daging secara komponen fisik terdiri dari kulit, jaringan lemak, jaringan otot, tulang, jaringan pembuluh darah, dan jaringan saraf. Komponen utamanya adalah jaringan otot, jaringan lemak, jaringan ikat, tulang, dan tulang rawan. Ini komponen utama dari daging. Sebagian besar terdiri dari otot. Sedangkan jaringan ikat itu adalah yang mengikat antara otot dengan tulang. Fungsi daging itu mengandung protein. Selain itu juga tidak hanya protein, juga mengandung lemak, mineral, air, dan vitamin. Tentu fungsinya adalah sebagai pertumbuhan, supaya kita bisa bertumbuh, kemudian berkembang, dan sebagai memelihara kesehatan tubuh. Jadi penting sekali fungsi protein. Memperbaiki sel tubuh yang rusak. Jadi mungkin yang sudah lama sel-sel dalam diri kita itu diregenerasi berkat bantuan protein. Juga meningkatkan fungsi otak. Jadi konsumsi daging sangat penting untuk kesehatan. Manfaat daging selain berprotein tinggi merupakan sumber pangan. Salah satu sumber pangan lainnya misalnya karbohidrat, nasi. Nah, tidak mungkin kita sarapan hanya nasi saja, pasti ada sumber pangan lainnya, salah satunya daging atau disebut lauk pauk. Kemudian bahan campuran lain, jadi daging ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan campuran seperti membuat kue atau roti, misalnya buat kue lemper. Nah, jadi di sana ada campuran daging sedikit. Sebagai manfaatnya untuk pertumbuhan tubuh manusia,
juga mengandung lemak dan mineral. Oke, itu saja dulu di pertemuan pertama ini. Sebagai bahan diskusi minggu depan, coba kalian sebutkan 4 olahan hidangan yang berasal dari daging. Maksudnya jenis hidangannya apa. Kemudian mengapa protein hewani itu lebih baik mutunya daripada protein nabati. Coba cari kenapa. Terus ketika daging setelah dipotong, lama-kelamaan daging mengalami perubahan warna. Mengapa? Nah, ini yang akan kita bahas minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.